Ghuslul yadain. Ghusl adalah membasuh. Al-yadain adalah kedua tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Ma'al mirfaqain, sampai kedua siku. Jadi yang pertama dibasuh apa? Yaitu tangan kanan dulu. Selesai tangan kanan, baru kita lanjutkan ke tangan kiri. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Jangan kita kanan kiri. Itu yang salah. Itu yang salah. Jadi kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Itu apa? Ketika setiap membasuh yang tidak bisa dikerjakan secara berbarengan, kita harus mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Baru kita mengerjakan yang kiri. Yang bisa dikerjakan secara berbarengan seperti wajah. Cukup dengan 1 kali basuhan. Tidak perlu kanan dulu wajahnya, tidak perlu kan? Cukup 1 kali. Kepala cukup 1 kali. Kuping bisa tidak 1 kali? Bisa. Langsung 2 bisa. Yang tidak bisa apa? Tangan sama kaki. Berarti dahulukan yang kanan dulu, baru selesaikan yang kiri. Yang wajibnya basuhan ini cuma sekali. Kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Jadi ma'al mirfaqain. Jadi katanya apa? Yaitu kita harus membasuh kedua tangan kita sampai siku nih, 2 siku. Dari jari sampai siku. Kita selai-selai tangan kita. Kita tidak tahu juga batas siku sampai mana. Apakah di sini itu siku? Ini semuanya namanya siku nih. Semua namanya siku. Tidak tahu nih mana batas siku. Apakah di sini ke siku? Apakah di sini ke siku? Apakah di sini ke siku? Tidak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita apa? Lebih baik kita lebihkan basuhan gitu. Apa yang ada di kulit kita, mau yang namanya tip X. Tip X itu tidak tembus air. Cat itu yang tidak tembus air. Apa saja yang tidak menyampaikan air ke kulit, itu wajib dihilangkan dulu. Baru kita boleh berwudu. Karena ini dikatakan sama Nabi SAW adalah basuhan qurra wa tahjil, yang dimana orang yang melebih-lebihkan di dalam basuhan wudu. Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, aku akan mengenali umatku dari apa? Dari basuhan qurra wa tahjil, karena ada cahaya yang keluar. Cahaya yang keluar dari basuhan wudu umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat dari fardu wudu, yaitu katanya mashu syai' min basyaratir ra'si, yaitu mengusap syai' sebagian daripada kulit kepala. Au sya'rihi, atau sebagian daripada rambut. Walau ba'da sya'ra, walau sebagian daripada rambut. Jadi yang wajib kita basuh kepada kepala yaitu adalah katanya di sini apa? Sebagian daripada kulit kepala. Jangan sampai salah. Kita harus tahu nih yang mana kulit kepala. Jadi kulit kepala ini sudah dari tempat tumbuhnya rambut. Kulit kepala sudah ini ke atas nih. Dari sini semuanya nih tempat kulit kepala nih. Begitu juga dengan perempuan. Hati-hati kalau dengan perempuan itu. Mungkin rambutnya diikat, digumpal di atas. Katanya dikatakan di dalam kitab sebagian kulit kepala atau rambut. Oh, berarti boleh dia ikat rambutnya pas mau wudu, dia kasih biasa kan perempuan kan apa ya namanya? Nah, dia buat sanggul. Jadi di sanggulnya itu dia buat apa? Dia siram. Dia usap kepalanya, enggak bisa. Karena apa? Karena ini keluar kepada kepala. Rambut sudah keluar dari batas kepala. Rambutnya panjang. Berarti di sini dia basuh, bukan di sini, tapi di sini. Jadi di sini. Tapi kalau masih di sini, enggak apa-apa. Di sini enggak apa-apa. Bagian saja yang diwajibkan sama Imam Syafi'i. Kalau pada imam-imam yang lain, mazhab yang lain ada yang mengatakan wajib seluruhnya kita basuh. Wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i sebagian aja. Sudah cukup.
sudah dikatakan ini adalah fardu daripada wudu. Imam Syafi'i sunnahnya apa? Seluruhnya. Kalau imam-imam yang lain diwajibkan membasuh seluruh kepala. Yang kelima, daripada fardu wudu adalah ghuslur rijlaihi ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki ma'al ka'bain sampai kedua mata kaki. Dan kita disunnahkan apa? Untuk menyela-nyelai agar air tersebut sampai kepada sela-sela jari. Jadi cara menyela-nyelainya bagaimana? Cara menyelai itu kaki, ini kaki kanan nih, contoh kaki kanan. Kalau kaki kanan disunnahkan yang nyela-nyelai kelingking kiri, dari kelingking sini. Sunnahkan. 3 kali. Ini kaki kiri yang yang nyela-nyelai kelingking ke kanan dari kelingking juga sini. 3 kali. As-sadis, yang keenam adalah tertib. Yang keenam daripada fardunya wudu katanya adalah tertib. Maksud daripada tertib, apa yang kita bahas dari awal sampai ke-6 itu harus ditertibkan. Tidak boleh ada yang didahulukan. Yang pertama adalah niat, kedua wajah, ketiga membasuh kedua tangan. Jangan kaki dulu baru tangan, habis itu muka baru niat, baru kepala. Oh jangan, enggak boleh. Jadi sesuai dengan aturannya. Perlu saya ingatkan lagi, fardu wudu cuma ada 6 yang kita bahas dari minggu kemarin sampai minggu ini. Yang kita bahas adalah 6. Keluar daripada 6 ini adalah sunnah. Berarti apa? Mencuci tangan. Itu berarti sunnah. Karena apa? Tidak ada di dalam fardu. Berarti sunnah. Kumur-kumur, hidung, itu adalah siwak, men3 kali kan, dan lain sebagainya. Itu adalah sunnah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Fardu yang pertama, masalah niat sama masalah membasuh wajah dikerjakan secara berbarengan. Jadi niatnya yaitu pertama kali wajah sampai terkena air. Ambil airnya, nawaitul wudu. Disunnahkan dari atas agar airnya turun merata ke bawah. Yang ada rambutnya mungkin di sini dan lain sebagainya, yang punya janggot yang tebal atau cambang yang tebal seperti abang kita. Ini bagaimana nih? Ya kalau sekiranya kita harus membedakan mana janggot yang tebal, mana janggot yang tidak tebal. Janggot tebal bagaimana? Kalau antara fi majlisit takhatub, kalau masih kelihatan dari sela-sela jenggot tersebut kulit dia punya kulit, kita lihat masih kelihatan dia punya kulit, itu masih dikatakan tipis. Tapi kalau sudah tidak kelihatan sama sekali, janggut aja yang kelihatan, berarti itu sudah dikatakan tebal. Kalau dia tipis, berarti dia masih wajib menyampaikan air tersebut ke kulit. Kalau dia sudah tebal, dikatakan tebal, berarti dia cuma wajib membasuh dia punya janggut atau cambangnya saja. Cuma disunnahkan tetap untuk menyela-nyelai jenggot dan dia punya lehyah, dia punya cambang. Yang ketiga adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ini sudah paham, kalau masalah itu gampang. Terus rabi katanya membasuh sebagian kulit kepala atau rambut atau sebagian daripada rambut. Yang kelima ghuslur rijlain ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Jadi harus tertib. Semuanya harus tertib.